Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada tugas soal model AKM pada halaman 216 sampai 219 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk ke soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks informasi berikut yang ada 5 ini. Bagian berikut adalah analisis pernyataan yang sesuai dengan teks informasi. Mana untuk pernyataan pertama dianggap benar karena penderita sindrom Down memiliki satu kromosom tambahan pada kromosom 21 sehingga jumlah kromosomnya menjadi 47. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap salah, tidak semua kasus sindrom Down diturunkan dari orang tua. Sebagian besar terjadi secara acak saat pembentukan sel telur ataupun sel sperma. Kemudian untuk pernyataan ketiga itu dianggap benar. Teks menyebutkan bahwa perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun memiliki risiko lebih tinggi melahirkan anak dengan sindrom Down. Kemudian untuk pernyataan keempat juga dianggap benar karena teks menjelaskan bahwa risiko bagi perempuan berusia 38 tahun adalah sekitar 0,4%. Dan untuk pernyataan kelima ini dianggap salah karena teks menjelaskan bahwa sindrom Down tidak dapat disembuhkan. Namun dengan intervensi atau terapi dini, anak dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Berilah tanda centang pada pernyataan terkait penanganan sindrom Down, di mana ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis. Dan berikut ini adalah analisis pernyataan yang sesuai dengan teks informasi yang ada pada soal terkait dengan penanganan sindrom Down. Pertama, untuk pernyataan pertama dianggap salah, di mana teks menjelaskan bahwa sindrom Down tidak bisa disembuhkan. Hanya terapi yang membantu penderita untuk beradaptasi, bukan mengembalikan kondisi tubuh menjadi normal. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap benar, teks menyebutkan bahwa terapi dapat membantu penderita sindrom Down menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Kemudian untuk pernyataan ketiga dianggap benar, yaitu meminimalisir perkawinan antara individu yang memiliki riwayat keluarga dengan sindrom Down dapat membantu mengurangi risiko kelahiran anak dengan kondisi tersebut. Dan untuk pernyataan keempat dianggap salah, di mana teks menegaskan bahwa sindrom Down tidak bisa disembuhkan. Jadi menitipkan ke puskesmas atau rumah sakit sampai sembuh tidak relevan. Dan untuk pernyataan kelima ini dianggap benar meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Hal ini merupakan cara penanganan yang umum dilakukan oleh para orang tua untuk mendapatkan dukungan dan informasi dari para ahli. Bagian kita masuk ke soal ketiga berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Laki-laki penderita sindrom Down memiliki kromosom dengan kanotip titik-titik. Bagian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 45A dan plus XY. Penderita sindrom Down memiliki total 47 kromosom, bukan 46 seperti pada individu tanpa kelainan genetik. Hal ini terjadi karena adanya penambahan satu kromosom pada kromosom nomor 21 dengan istilah trisomi 21. Karyotipe laki-laki normal adalah 45A plus XY, di mana A merujuk pada autosom, yaitu kromosom non-seks, dan XY adalah kromosom seks laki-laki. Pada laki-laki dengan sindrom Down, kromosom seks tetap XY, tetapi jumlah total kromosom menjadi 47 karena ada satu kromosom tambahan pada kromosom nomor 21, namun karyotipnya tetap ditulis 45A plus XY karena kromosom tambahan ada pada autosom, bukan kromosom X. Jadi 45A plus XY adalah jawaban yang bisa dianggap tepat atau benar. Kita masuk ke soal 4 berikut ini, Gen. Kasus sindrom Down di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan data, kenaikan rata-rata per tahun adalah titik-titik. Bagian diketahui berdasarkan teks yang ada, peningkatan kasus sindrom Down pada tahun 2013 adalah 0,13%. Peningkatan kasus sindrom Down pada tahun 2018 adalah 0,21%. Di mana kalau kita hitung, selisih waktu antara 2013 dan 2018 adalah
selama 5 tahun. Ditanya berapa kenaikan rata-rata kasus sindrom Down per tahunnya. Jadi bisa kita hitung selisih peningkatan kasus antara tahun 2013 dan 2018 adalah sebagai berikut. 0,21% dikurang 0,13% sama dengan 0,08%. Jadi peningkatan total kasus dalam 5 tahun per tahunnya adalah 0,8%. Nah, untuk menghitung kenaikan rata-rata per tahunnya, kita bisa bagi total peningkatan dengan jumlah tahun, yaitu 0,08% dibagi 5 sama dengan 0,016%. Jadi kenaikan rata-rata kasus sindrom Down per tahunnya adalah 0,016%. Kemudian kita masuk ke soal kelima berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Banyak kasus sindrom Down terjadi akibat mutasi genetik pada sel sperma atau ovum. Mutagen fisika yang berbahaya bagi tubuh antara lain titik-titik. Bagian jawabannya adalah mutagen fisika adalah agen fisik yang dapat menyebabkan perubahan atau mutasi pada materi genetik asal DNA. Salah satu mutagen fisika yang berbahaya bagi tubuh yaitu sinar X. Sinar X termasuk dalam radiasi pion yang memiliki energi cukup tinggi untuk mengionisasi atom dan molekul. Nah, radiasi ini dapat merusak struktur DNA, mengganggu proses pembelahan sel, terutama saat meiosis pertama, sehingga dapat menyebabkan mutasi genetik. Mutasi genetik pada sel sperma atau ovum dapat mengakibatkan kelainan seperti sindrom Down, yang merupakan akibat dari kelainan kromosom trisomi 21 yang terjadi selama pembelahan sel. Kita lanjut ke soal 6 berikut ini, Gen. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks informasi tersebut, khususnya pada teks terkait talasemia pada halaman 218. Again, berikut adalah pembahasan untuk pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan teks informasi mengenai talasemia tersebut. Untuk pernyataan pertama dianggap benar, di mana talasemia adalah kelainan terkait kromosom autosom, artinya mempengaruhi laki-laki maupun perempuan karena tidak terikat pada kromosom seks. Ini sesuai dengan informasi dari teks tersebut. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap salah. Talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang mengendalikan produksi hemoglobin. Meski diwariskan, talasemia tidak menular seperti penyakit infeksi. Jadi pernyataan ini salah jika dianggap sebagai penyakit menular. Kemudian untuk pernyataan ketiga dianggap salah. Berdasarkan data BPJS tahun 2020, biaya perawatan talasemia memang besar, namun tidak lebih besar dari penyakit jantung yang menempati urutan teratas. Talasemia ada di posisi kelima dalam biaya penyakit tidak menular. Kemudian untuk pernyataan keempat dianggap salah. Transfusi darah bagi penderita talasemia bertujuan untuk menggantikan sel darah merah yang rusak atau abnormal, bukan untuk menambah zat besi. Justru transfusi darah yang berulang dapat menyebabkan kelebihan zat besi. Kemudian untuk pernyataan 5 ini dianggap benar, karena hemoglobin yang diproduksi oleh penderita talasemia tidak normal. Kemampuan darah untuk mengikat oksigen berkurang, sehingga penderita dapat mengalami sesak napas, kelelahan, dan gejala lainnya seperti yang disebutkan dalam teks informasi mengenai talasemia yang ada pada soal ini. Bagian kita lanjut ke soal 7 berikut ini. Genotip laki-laki penderita talasemia mayor adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah T kecil H kecil, T kecil H kecil. Talasemia adalah kelainan genetik yang bersifat autosom resesif. Artinya terjadi pada kromosom tubuh, bukan kromosom seks. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat terpengaruh atau menderita kelainan ini. Genotip seseorang dengan talasemia mayor memiliki 2 alel resesif, yaitu TH-TH. Ini berarti individu tersebut mewarisi 1 alel talasemia dari masing-masing orang tua yang menyebabkan kelainan pada produksi hemoglobin. Jadi genotip laki-laki penderita talasemia mayor adalah TH-TH, 2 alel resesif talasemia. Kita masuk ke soal 8 berikut ini, Gen. Perhatikan gambar komponen darah berikut. Talasemia mengalami kelainan pada komponen yang ditunjuk oleh nomor titik-titik. Bagian berdasarkan gambar komponen darah tersebut, berikut identifikasi komponen-komponen darahnya. Untuk sel darah merah atau eritrosit ditunjukkan oleh nomor 1, sel darah putih atau leukosit ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, talasemia adalah kelainan yang terjadi pada sel darah merah atau eritrosit yang disebabkan oleh mutasi genetik yang mengakibatkan produksi hemoglobin yang abnormal.
Jadi, talasemia mengalami kelainan pada komponen yang ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu sel darah merah. Kemudian kita masuk ke soal 9 berikut ini. Kasus talasemia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase peningkatan kasus talasemia rata-rata per tahun adalah titik-titik. Bagian diketahui jumlah kasus talasemia pada tahun 2012 adalah 4.896 kasus. Jumlah kasus talasemia pada tahun 2021 adalah 10.973 kasus. Rentan waktunya adalah 2021 dikurang 2012 sama dengan 9 tahun. Ditanyakan adalah persentase peningkatan kasus talasemia rata-rata per tahunnya. Maka kita bisa hitung selisih jumlah kasusnya. 10.973 dikurang 4.896 didapat kasus. Selisihnya adalah 6.077 kasus. Kemudian untuk persentase peningkatannya adalah kita bagi aja 6.077 dibagi 4.896 dikali 100 didapat 124,1%. Hitung persentase peningkatan rata-rata per tahun, kita bagi saja 124,1% dibagi 9 didapat 13,8%. Jadi persentase peningkatan rata-rata kasus talasemia per tahun adalah 13,8%. Berarti kita masuk ke soal 10 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Jadi perhatikan soal yang ada ini. Buatlah diagram perkawinan antara perempuan dan anak laki-laki yang keduanya normal, tetapi memiliki anak penderita talasemia mayor. Again, soal nomor 10 meminta untuk membuat diagram perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang keduanya normal, tetapi memiliki anak penderita talasemia mayor. Nah, dalam konteks ini, kita perlu memahami bahwa genotip talasemia mayor adalah TH, individu dengan 2 alel resesif yang menyebabkan talasemia mayor. Kemudian genotip talasemia minor atau karir, yaitu adalah T besar H kecil, T kecil, H kecil. Itu individu heterozigot yang membawa satu sel resesif tetapi tidak menunjukkan gejala parah. Dan individu normal, yaitu adalah T besar H kecil, T besar H kecil. Itu individu dengan 2 alel dominan yang tidak membawa gen talasemia. Perlu diketahui bahwa kedua orang tua normal tetapi bisa memiliki anak dengan talasemia mayor. Ini mengindikasikan bahwa kedua orang tua sebenarnya karir yang bersifat genotip mereka adalah T besar H kecil, T kecil, H kecil. Mereka tampak normal karena talasemia minor atau karir tidak menyebabkan gejala klinis yang parah, tetapi mereka membawa satu alel resesif. Maka untuk diagram persilangannya adalah sebagai berikut gen. Anggapannya adalah ibu normal, karir, dan ayah normal, karir. Sehingga masing-masing menyumbangkan gamet T besar H kecil, T kecil, H kecil, dan T besar H kecil, T kecil, H kecil. Maka kita masukkan keempat gamet ini, 2 masing-masing dari orang tua, ke diagram Punnett ini, dan kita tinggal silangkan atau gabungkan sehingga didapat perbandingan rasio genotip dan fenotipnya adalah sebagai berikut. Untuk genotip T besar H kecil, T besar H kecil itu adalah 25% yang kemungkinannya anak normal tidak membawa gen talasemia. Kemudian untuk genotip T besar H kecil, T kecil, H kecil adalah 50% kemungkinan anaknya adalah karir dengan talasemia minor yang tampak normal tanpa gejala. Kemudian untuk yang ketiga adalah T kecil, H kecil, T kecil, H kecil yang mana ini 25% kemungkinan anak dengan talasemia mayor. Jadi kesimpulannya dengan kedua orang tua yang karir yaitu T besar H kecil, T kecil, H kecil memiliki peluang 25% untuk memiliki anak dengan talasemia mayor. Nah, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 216 sampai 219 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.